banyak yang mungkin tidak bisa disebutkan di satu-satu. Ketika kita berdiskusi, maka kita yang pertama harus menerima adanya sebuah perbedaan. Dalam diskusi pertama kita harus memastikan bahwa kita menerima adanya perbedaan. Pertama itu dulu. Kalau tidak menerima perbedaan, maka nanti sebuah perbedaan akan melahirkan menjadi sebuah permusuhan dan perpecahan. Jadi kita terima bahwa kita berbeda, tapi untuk mencari satu kesamaan. Ini dalam diskusi resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Singojuru, Bapak dari Pariwisata, dan Bapak dari BKP, juga Bapak Moderator yang saya hormati beserta semua yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah, setelah saya mendengar masukan-masukan dari beberapa bapak-bapak bahwa saya ini sebetulnya mau memberikan uang, saya akui, ya, saya akui bahwa data yang pernah saya baca di kecamatan ini, sebetulnya sejarah Singojuru itu di kecamatan sudah pernah menulis, yaitu pada waktu tahun kami mengadakan penelitian ilmiah tentang masalah kali colongan, ya, kali colongan, ya. Kami itu mengadakan penelitian dengan Bapak Dekan IAIN Jember, namanya Pak Zainud Nasir, dengan Bapak Mas Bud. Bertiga kami di sini. Saya pada waktu itu pada tahun 75 itu masih mahasiswa. Ya. Setelah mengadakan penelitian itu, kami ingin bertanya. Kami bertanya kepada Bapak Camat. Pada waktu itu Pak Asmai Soleh Hadi. Pak Asmai, Pak. Hadi, ya, Pak Asmai Hadi. Yaitu, Pak Camat, saya ingin tahu tentang sejarah Singojuru. Ditarikan oleh staf pada waktu itu, disampaikan kepada saya, ya, karena ini adalah masalah data dari kecamatan, saya anggap bahwa 100% sudah benar, valid, sudah valid. Dan kami tulis pada waktu itu di skripsi saya. Saya tulis di skripsi saya itu tentang masalah ceritanya Singojuru, ya. Yakni adalah pada waktu itu karena yang menguji itu adalah orang-orang Kudus, ada yang dari Semarang, yang menguji saya itu tentang skripsi itu, ya percaya Pak. Tetapi ada kata Pak Parlan yang menguji, wah saya bilang lama ditolak, saya ditolak. Ya, ini adalah sejarah yang kami baca Pak, mungkin masih ada di sini, mungkin masih ada. Yaitu Singojuru itu berasal dari Patih Singo. Patih Singo itu adalah patih dari kerajaan mana ini? Bukan, ini loh, Macan Putih. Macan Putih. Jadi Patih Singo itu berasal dari Macan Putih. Kemudian karena Patih Singo itu adalah dikejar-kejar oleh musuhnya, maka berlari Pak, lari dari Macan Putih sampai di pertigaan mukanya masjid itu, jumpa dengan guru. Ya, setelah jumpa dengan guru, maka diamankanlah oleh seorang guru ini. Jadilah nama Singojuru. Ini adalah cerita yang ditulis pada waktu itu, ya. Sebabnya cerita itu bermacam-macam, bermacam-macam. Oleh karena itu, walaupun sedikit Pak yang saya sampaikan ini, tolong dipergunakan untuk perbandingan saja, untuk perbandingan saja. Ini sudah saya tulis di skripsi saya untuk menentu Dr. Andes pada waktu itu. Jadi apa saya ini? Bila Dr. Andes menyampaikan sejarah Topet kan nanti harus saya rawat. Iya, karena berlandaskan dengan sejarah yang ditulis di sini. Tolong nanti di perpustakaan atau di mana yang ada itu, tolong untuk nanti dibetulkan. Kalau memang ini salah, ya, kalau ini memang salah. Jadi itu tentang masalah Singojuru. Kemudian disitir oleh Pak Camat tadi tentang masjid yang tertua. Masjid tertua itu adalah Baitur Rahman Banyuwangi, ya, dengan Baitur Rahman Singojuru alas Arab bertempat di Wonosobo. Bukan, itu Arroyan Pak. Dekat itu loh, pemakaman. Nah, sebelah makam itu. Nah, iya. Itu adalah masjid tertua yang kedua. Saya melihat data di Kementerian Agama, itu adalah Masjid Baitur Rahman.
Masjid Baitur Rahman ini adalah pada waktu saya jadi ketua takmir, Pak Lurah tua, Pak Lurah namanya Pak Abdillah, itu berpesan kepada saya, Ji, titip masjid. Masjid ini dibangun pada tahun 1830 pada waktu Perang Diponegoro, ya kan? Perang Diponegoro. Pada waktu itu adalah cagar budayanya masih ada. Pada waktu saya jadi ketua takmir masih ada. Bukan saya, pada waktu abah saya jadi ketua takmir sekitar tahun 60 sekian, ya, 60 sekian, ya. Nah, itu budayanya gimana? Budaya bangunan lama. Kalau sekarang nggak ketemu saya. Sebenarnya pada waktu saya melaksanakan rehab pertama tahun sekian, ya, tahun 80 sekian, itu saya hilangi Pak itu Pak. Bentuknya itu adalah masuk ke masjid itu seperti ada jalan apa yang rendah ini, masuk begini, ya, jadi seperti jembatan gitu ya. Kemudian sebelah kanan dan kirinya ini adalah bangunan, di pesta itu aja, dan pakai seng masih, pakai seng yang tebal. Nah, karena itu saya kalau ditanya mana fotonya, alhamdulillah saya tidak menyimpang. Sampai saya dengan deputi mantan PAI pensiunan itu, Dek, sampai nggak ngerti tentang masalah masjid. Ya, iya, itu adik saya Pak. Iya Pak, tolong sampean gambar no. Sampai sekarang belum selesai Pak. Kepada deputi itu, saya ngomong begitu. Sebetulnya ada kata digambar kan, Pak, pengingatannya kan masih bagus. Nah, landasannya Pak, saya percaya tahun 1830 itu yang bangun itu namanya Pak Mbah Pengulu. Mbah Pengulu itu namanya Suparlan. Kemudian Mbah Suparlan itu adalah mbahnya Pak Muhtar Hatim. Terkenal ya, Bupale Muhtar Hatim, ya gede. Itu mbahnya itu. Kemudian saya percayanya kalau itu adalah tahun 1830 bertitik dengan abahnya Pak Muhtar, itu kelahiran 1905. Adik berapa? 70-an, 75 tahun. Saya percaya. Sebabnya apa? Pak Muhtar itu namanya Pak Hatim. Itu lahir itu sudah tidak punya ayah. Berdekat di sana. Kami berbandingkan. Benarkah omongnya Pak Lurah Abdillah ini seperti tahun 1830? Kalau saya urut-urut, orang dulu kan usianya lama-lama. Kalau sekarang masih muda sudah meninggal dunia. Andai kata apa? Bambu itu sekarang ini melengkot-melengkot sudah apa? Nah ini oleh karena itu seluruh untuk sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman itu adalah sampai sekarang masih ada petilasannya. Petilasannya adalah cagar itu besar. Cagar itu besar. Kemudian apa? Temboknya itu saksen masih ada sampai sekarang ini. Hanya saja pada waktu saya jadi takmir itu tak rampingkan, tapi pondasinya masih ada. Nah, kemudian ceritanya bahwa masjid itu adalah masjid lama. Insya Allah di Kabupaten Banyuwangi ini adalah Masjid Baitur Rahman itu adalah urutan kedua Pak, setelah Masjid Baitur Rahman Kota. Contohnya segini, saya pernah mendengar itu cerita dari Mbah Lurah Lemabang Biru. Mbah Lurah Lemabang Biru itu aslinya orang Kebumitan masuk ke selatan, mana itu Pak? Ringinejo. Aslinya itu Ringinejo Pak. Jadi orang Ringinejo itu kalau mau menikah itu naik kuda dari Ringinejo itu ke Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita kalau ngomong Singojuru, bukunya itu macam-macam. Sejarah aslinya Singojuru kan itu sampai saat ini belum jelas. Oh ya, semisal pada nih Karangsari, Gadi Singojuru. Kapan Karangsari itu Gadi Singojuru? Sejak kapan? Pas Ratu, pas Bopo, kan ini jelas. Kalau bilang gelandangan Banyuwangi, ganti ini gelandangan Banyuwangi itu kapan? Kan saya jelas sama dengan itu. Terus apa yang saya sampaikan, kode di Pak Haji,
Singo Manjuru kadung Pak Haji iku Singo Manjuru iku Patih Toring Macakote. Kadung literasi yang saya baca itu Senopati yang membelot dari sisi yang rempak yang saya baca. Jadi perang belot Toring Malang, Singosari mungkin Malang, kok yang disebut dalam buku yang saya baca itu Malang, gabung nanti rempak Jogopati. Tapi Patih ya. Senopati, iya. Jangan sampai melakukan Pak Haji. Tapi Patih. Patiran sama sekali. Terus cerita yang kedua, yang selanjutnya tentang Singojuru itu legendanya Lembu Setoto, Lembu Setoto, Lembu Sakti. Ceritanya rakyat Ponorogo, bangun kebun dan sebagainya itu sampai timbul acara kebun-kebunan yang Pak Parla juga juru dari Singojuru. Ya pernah ada ya, betul Mas Anung menjadi di kembar itu. Yo, akhirnya nanti jadi Singojuru. Ring cartane Pak Haji Sumono wonten isuk-isuk lho. Jadi kalau ngomong tentang budaya, mungkin budaya bersifat ritual. Sudah ada, yaitu kebubuhan. Itu ritual tertua di Kecamatan Singojuru. Tidak tahu yang lain, saya tidak tahu. Yang pernah saya baca, ritual yang ada di Singojuru itu antara lain kebubuhan, kemudian barikan, tidur bumi, terus lari cilik di kurung, terus yang saya baca dari bukunya Pak Sumono, lari arep sundat kon kain mae dibelai itu apa Pak? Dikalani yo. Ya itu kesenian belum muncul seperti gantung dan sebagainya. Sing tidak ada dari buku yang saya baca itu. Jadi hanya kebudayaan dan kebudayaan yang menonton Singojuru ini adalah gotong royong, kedekan unggal, kedekan pondok sawah. Itu Pak, yang saya tahu dari literasi itu. Sementara untuk kesenian belum ada, tidak muncul. Jadi kalau ngomong adat istiadat, ritual, kemudian budaya kerukunan. Kalau masalah nama, yang jelas apa yang saya sampaikan tadi, sing mlebu dari kangsan, sing ono kaitane wis. Padha di Pak Haji Rupakan kan iso. Soal sebutan Singo Manjuru niku secara linguistik tak diterima. Itu sebutan baru, ngenak-ngenakan ngomong. Karena dalam tata bahasa Jawa kuno itu tidak dikenal prefix atau sufiks man, itu enggak ada. Gitu. Jadi yang paling dekat itu sesuai dengan keilmuan bahasa itu Singojuru. Kok ono hani saya kayak itu wong using niku biasa ada penekanan pada akhir suku, akhir bunyi. Singojuru ingin enak, Singojuru. Jadi ada H itu karena pengaruh dari bunyi bahasa using. Asalnya dari kata juru, pemimpin. Kadung juru ya kokoh, mau iko. Dan itu tidak masuk, logika bahasanya tidak masuk. Perkara saya konohane sing papan wis iku pokoke riko bisa jelaskan. Dan itu tadi nggih, saya tanya kepada teman yang ahli bahasa, Singo Manjuru itu tak berterima secara linguistik. Betul. Itu sebutan anyar mau nemui kok enak-enakan ngomong. Singo Manjuru. Itu nanti kalau itu dipopulerkan, mementahkan Singojuru. Ini ketemakan adalah yang ilmunya temakan ngawur. Yang nemu secara ilmiah itu mau dikau. Ini nanti tolong ya. Jadi Singojuru. Jangan mempopulerkan Singo Manjuru. Gitu. Karena tak berterima secara linguistik. Mantul ngoten, ya. Niki wau kan diceritakan di Kosedaten niki wau ternyata betul memperkuat bangunan sejarahnya. Mulai dari juru, ya, dusun, gelaga, otomatis ada makam, kemudian ada sungai, kemudian ada lingga. Itu bukti kuat. Itu bukti kuat secara historis ilmiah. Jadi betul memang belengane pun jerik ning juru. Tiga ya. Kan ini kalau tapi kan harus logis. Nah, jadi
menurut saya, menurut kula niki segera dikonstruksi deskripsi ini, tulisan sejarah ini segera dipelajari lebih dalam dengan bukti-bukti historis, bukti-bukti sejarah yang kuat. Apa enten makam nomor kali Buyut Marsan ini penting nih kan, polanya saiki iki populer Buyut Marsan nih kau. Nah, kadung mulai di panggonan ini Singonjuru anggancang nih kan, anggancang digoleki ceritane, digoleki makami. Apa makami kono ning wetane juru, kidule juru, apa pengimpian masjid Jamek kono kok. Boten. Terus mumpung niki tasih saniki wong-wong tuwek mati enten nggih dikon iki Pak Mul nggih. Tasih etan lan lintu-lintune niki juga kadung iki wis ilang maneh boten. Karena bukti tulisan sejarah, bukti data pribadi tulisan yang betul tulisan itu terus terang mawon boten entan. Nggih boten entan. Di misalkan Buyut Marsan tadi adalah seorang pejuang yang menggunakan kesenian dari kampung ke kampung, itu ditulis oleh Belanda. Memang begitu. Setelah perang Bayu itu, wong Belanda enteng matur mengkoten, ini keterangannya Belanda namanya John Scholte nulis mengkoten gandrung nikau keliling yang kampung-kampung gembol tanya kau beras kantong itu dia keliling ke kampung-kampung koyok wong ngamen loh jare kau cuma iku nang batas Scholte iku anak musiknya terbang ngambil gong nih kau kami nggawa jadi mari ngamen nonton itu terus jadi beras gitu kau ngamen boleh beras itu dikuatkan oleh data-data yang saya dapat misalkan di Kaligung, saya mendapat cerita seperti itu dan lagu-lagu yang dibawakan tendang-tendang klasik, podo nonton dan seterusnya itu matok di situ, matok itu pas yang digawe-gawe walaupun Belanda tidak mencatat nama Marsan itu ngaran loh untuk kobernya ya kan dia mencatat itu hal-hal yang pokok misalkan di bukunya The Oxcoms ini pun catatannya detail perang nih kau angger dino ini pun nyangkut London nih buat dino iki kamati samene wong London samene pasukan Eropa yang meninggal 14 orang senjata kita yang dirampas yang diambil sama pemberontak sekian catatannya gitu tapi nggak menyebut nama Rempek Jogopati saja di catatan Belanda itu disebut sebagai Residu Wilis palsu yang lebih terkenal itu Wong Agung Wilis nama Rempek Jogopati itu ada di Babat Tawang Alun sama nama Sayu Wiwit itu teng buku Babat Tawang Alun nong catatan lo ngono makanya saling melengkapi. Terus digandeng malih ambil data Kalimas Bayu di wilayah ini adalah menurut kula dalam lanskapnya ini memang kota atau wilayah yang ideal untuk perkembangan ekonomi pada waktu itu. Mungkin karena apa kemudian perkembangannya agak melambat itu kan pengaruh dari dinamika berikutnya. Tapi dengan adanya Mbah Marsan, kemudian Singojuru, kemudian Singolakren itu dekat dengan Satrian, ya kan? Satrian itu panggonane kam militer nih kau, panggonane prajurit nang Satrian nih kau. Mari kutiku terus ngetan sidik kedalaman, ngetan sidik mari ku bareng Kepatihan, kedalaman. Kemudian ngidul itu Lateng, itu keraton, itu pusat ibu kotanya itu di Lateng nih kau. Jadi mari ku kelore panggonane panarane perumahan kedalaman wong para dalem mari ku para pati. Ngalor sidik iku mau kok Satrian. Masuk akal kalau di sini ini ada kemudian ada tokoh-tokoh militer itu tadi atau tokoh masyarakat itu sangat masuk akal. Jangan-jangan yang ada di Banyuwangi itu dari sini kemudian mereka pindah tempat di sana kemudian disebutlah mereka Singomayan, Singotruna. Asalnya saja yang lebih parah mungkin kalau melihat dari topografinya gitu. Baru ketemuan suhun. Yang sangat membanggakan saya, walaupun saya bukan orang Singojuru, karena sejauh ini saya bertugas di Singojuru 3 tahun berjalan, saya belum menemukan titik terang sebenarnya Singojuru itu apa, sehingga berkali-kali saya diberi pertanyaan apa sih sebenarnya Singojuru.
Kalau setahu saya singo itu ya singo macan, juruh itu ya butuh manis, kuah manis. Jadi macan yang manis, saya begitu. Alhamdulillah hari ini saya merasa sangat tercerahkan gitu ya dengan informasi yang disampaikan oleh bapak-bapak dari DKP, dari Dinas Pariwisata dan juga para sesepuh semuanya, karena saya merasa masih muda di sini Pak. Oke, hanya kemudian yang menjadi titik fokus saya, ngapunten kalau ada salahnya, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan begitu bersemangat di awal, saya khawatir endingnya tidak ada Bapak Camat, mohon izin. Jadi saya hanya memberikan usulan bahwa setelah digali informasi tentang asal-usul Simonjuruh ini, dan kita ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu selaku arkeolog dan seterusnya, bahwa Simonjuruh memiliki sejarah yang sangat luar biasa, potensi yang sangat besar. Dan hal itu, ngapunten, bagi saya yang pendatang di sini, yang hanya bertugas di sini, itu sudah cukup membangkitkan adrenalin saya, gitu ya, membangkitkan semangat saya. Kenapa kemudian Simonjuruh tidak mencoba untuk membangkitkan lagi potensi yang sudah pernah ada bahkan sejak dulu? Dan mungkin itu yang menjadi PR bersama, mungkin bisa menjadi rencana tindak lanjut juga Bapak selaku camat baru yang ada di sini. Sebagaimana tadi sudah diapresiasi oleh bapak-bapak yang lain, Bapak Camat yang sekarang itu memang beda, ya, walaupun namanya Iwan Yos, tapi aslinya Iwan Jos. Semoga setelah ini ada rencana tindak lanjut yang lebih real Bapak terkait dengan penulisan sejarah, itu yang pertama. Insya Allah kami bersedia untuk memberikan andil dalam proses penulisannya jika diizinkan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembalikan potensi Simonjuruh yang sudah ada sejak masa lalu, sehingga Simonjuruh itu memiliki bargaining position yang lebih dibandingkan dengan kecamatan yang lain mungkin, atau dibandingkan dengan kondisi Simonjuruh yang seperti sekarang. Itu harapan dan usulan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebut mau muter-muter kemana saja, hanya kita berbeda cara penyampaian, tetapi sesungguhnya lokus yang kita sampaikan satu. Tetap sudah diketemukan Pak Camat, pengen jenengan kepada kita sudah diskusikan. Simonjuruh sudah jelas berasal dari sebutan ketokohan orang yang punya keahlian atau ahli apa sehingga disebut Simonjuruh. Kemudian tadi ITPR yang tadi saya kok seperti terngiang-ngiang suaranya begitu, suaranya sampai dulu tadi. PR dari jenengan yang dari KUH bahwa diskusi hari ini tidak hanya sekedar tahu, tidak sekedar hanya mencari tahu, tetapi tolong segera ditindaklanjuti dengan sebuah action, kegiatan apa buah dari diskusi hari ini, sehingga nanti ke belakang anak-anak kita tidak mencari tahu lagi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan rutinitas yang kita buat dari hasil diskusi ini, salah satunya mungkin dari sisi budaya dan seninya. Kalau budaya ritualnya sudah jelas ada alas malam. Sekarang keseniannya tadi karena Mbah Marsan kita yakini adalah orang Simonjuruh, jika bakalnya gandrung, monggo dibahas oleh para ahli seni, segera dibahas. Mungkin Pak Camat, hasil diskusi ini segera dibukukan secara formal sebagai sebuah pengakuan, disaksikan oleh para tokoh, kemudian nanti sekalian dibuat tim penggali ini untuk sebagai pertanggungjawaban kepada arsip Dinas Pariwisata. Iki Simonjuruh keseniannya ini nanti panjenengan atas. Saya kira itu, sehingga dibuatkan tim perumus. Saya kira tugas saya selaku moderator atau tukang adu domba sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.